Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini, marilah kita awali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Sehingga pagi ini kembali kami masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan diberikan kembali kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa agar dapat mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, untuk menjadi yang terbesar, maka jadilah yang terendah. Pembacaannya terambil dari Matius 20, ayat 20 sampai 28. Dengan perikop, permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Matius 20 ayat 20 sampai 28 ini menceritakan tentang permintaan ibu anak-anak Zebedeus agar anaknya mendapat posisi terhormat di kerajaan Allah, yaitu dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan Allah. Duduk di dekat Yesus dalam kerajaannya jelas mengandung makna yang berbeda dengan sekedar duduk menikmati perjamuan bersama Dia. Ini bukan hanya tentang sukacita dan kemuliaan, tetapi tentang jabatan dan kekuasaan. Namun Yesus menjelaskan bahwa jabatan tidak diberikan olehnya, melainkan oleh Bapanya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam budaya Yahudi pada waktu itu, pengharapan eskatologis tidak dapat dipisahkan dari pemulihan kerajaan Allah di muka bumi. Secara khusus, kerajaan ini dipahami dalam konteks politik. Mesias akan datang untuk memulihkan kerajaan Israel, dan Dia akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Sesudah itu, semua yang berjasa bagi kerajaannya akan diberi takhta dan kuasa. Nah, oleh karena pemahaman itulah mereka mengajukan permohonan tersebut. Mereka pikir bahwa Yesus akan segera bertakhta di Yerusalem. Mereka tidak tahu bahwa takhta Yesus ada di surga, bukan
di Yerusalem dunia ini. Mereka juga tidak mengerti meskipun Yesus telah memberitakan berkali-kali bahwa jalan menuju takhta di surga itu adalah melalui salib. Nah, maka Yesus mengingatkan mereka bahwa sebelum masuk ke dalam kemuliaan, ada salib terlebih dahulu. Jadi siapa yang ingin mendapat mulia, ia harus rela direndahkan dulu. Sehingga Yesus bertanya, apakah Yakobus dan Yohanes siap meminum cawan pahit sebelum mendapatkan kemuliaan? Cawan yang dimaksud adalah penderitaan Kristus. Penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Nah, apakah mereka sanggup? Tetapi dengan sangat yakin mereka menjawab bahwa mereka sanggup. Tapi Yesus Kristus mengatakan setiap orang yang mengikut Dia pasti akan meminum cawan yang sama dengan Dia. Namun hal ini tidak berarti bahwa mereka secara otomatis akan mendapatkan posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Ini akan diberikan kepada mereka yang dipilih oleh Bapa. Mereka dipilih bukan berdasarkan mana yang lebih menderita, tetapi mereka dipilih berdasarkan anugerah Bapa. Lagi-lagi pengajaran yang sama diulang kembali oleh Yesus. Allah memberi kasih karunia-Nya bukan karena penghargaan terhadap prestasi. Allah memberi dengan standar keadilan dan kebenaran yang melampaui cara kita mengukur. Maka Yesus mengatakan bahwa setiap pengikutnya pasti menerima cawan penderitaan bersama-sama dengan Dia. Tetapi penderitaan itu bukanlah jalan masuk untuk menjadi orang yang terutama di dalam kerajaan Allah. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa para murid marah kepada Yakobus dan Yohanes atas permintaan mereka itu. Kenapa mereka marah? Ya, karena mereka juga ingin posisi itu, tetapi mereka tidak berani meminta. Mereka marah karena mereka sebenarnya mempunyai gairah menjadi yang terbesar sama dengan Yakobus dan Yohanes. Karena mereka masih mempunyai cara berpikir yang sama dengan dunia ini, maka Tuhan Yesus kembali memberikan pengajaran untuk mengubah cara berpikir mereka. Yesus memperkenalkan konsep pemimpin sebagai gembala yang rela merendahkan diri dan rela menderita. Gembala yang rela menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, siapakah yang sanggup menjalani konsep ini? Yesus sanggup. Dan Yesus memerintahkan para murid untuk meneladani Dia. Inilah konsep pemimpin yang sejati. Pemimpin seharusnya rela menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi terbesar harus rela menjadi yang terkecil. Siapa yang mau takhta tertinggi, maka ia harus rela turun ke tempat yang paling bawah. Yesus Kristus menjadi contoh bagi semua pemimpin. Dia bukan saja rela merendahkan diri, dia bahkan rela menjadi pelayan yang mengorbankan nyawanya bagi banyak orang. Inilah teladan pemimpin yang sejati. Dia rela mati bagi orang-orang yang dipimpinnya. Siapakah yang berhak mengajar seperti Yesus telah ajarkan? Tidak ada. Tidak seorang pun kecuali Yesus. Semua hanya bisa mengajarkan, tetapi belum tentu dapat melakukannya. Tetapi Yesus sanggup memberikan teladan. Taktanya di surga, tetapi Dia rela turun ke bumi dan rela dimatikan di Golgota. Taktanya yang mengatasi para malaikat, tetapi Dia rela terkutuk di atas kayu salib. Tidak ada teladan sejati seorang pemimpin di dunia ini kecuali Yesus. Dialah teladan terbesar sepanjang sejarah. Dialah pemimpin teragung sepanjang sejarah karena Dia rela merendahkan diri dan taat sampai mati. Betapa
berbedanya dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, Robert K. Greenleaf pernah berkata, pemimpin yang besar mulanya terlihat sebagai pelayan, dan kenyataan sederhana itu adalah kunci dari kebesarannya. Namun saudaraku, saat ini dunia sangat terobsesi dengan siapa yang terbesar. Seperti yang ditulis oleh majalah Forbes, bahwa setiap tahun selalu mengeluarkan daftar orang-orang yang terkaya di dunia, sehingga semua orang berlomba untuk menjadi yang terbesar. Nah, tanpa kita sadari, hal ini juga merasuki kehidupan orang percaya, di mana dalam kultur kita selalu berbicara tentang siapa yang menjadi terbesar, sehingga kita semua berlomba untuk bisa naik dalam level jenjang manajemen atau prestasi untuk menjadi yang terbaik dalam bidang kita masing-masing. Itu tidak salah, tapi yang menjadi masalahnya, ukuran terbesar menurut Tuhan itu berbeda dengan ukuran dunia. Memang kecenderungan manusia itu berusaha untuk mencapai yang terbesar. Itulah dosa manusia pertama kali. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yaitu ketika mereka berusaha menjadi seperti Tuhan, bahkan mau menjadi Tuhan. Itulah yang menjadi kecenderungan dosa kita, yaitu kita mau menjadi yang terhebat sehingga lupa Tuhan dan berusaha menjadi Tuhan bagi diri sendiri. Tetapi Matius 20 ayat 27 ini berkata, barang siapa ingin menjadi yang terbesar atau terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini berarti bahwa kebesaran sejati di dalam kerajaan Allah bukanlah tentang jabatan, kuasa atau kekayaan, melainkan tentang kerendahan hati dan pelayanan tulus kepada orang lain. Jadi saudaraku, kebesaran bukan jabatan, karena di dalam kerajaan Allah kebesaran tidak diukur dari posisi atau jabatan yang tinggi. Tetapi mereka yang ingin menjadi besar harus bersedia melayani orang lain, bahkan menjadi hambanya. Artinya, untuk menjadi yang terbesar, maka jadilah yang terendah, bahkan terhina, seperti Yesus Kristus sendiri telah memberikan contoh ini. Sebab Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Amin. Hanya mereka yang telah belajar melayani yang pantas menjadi pemimpin. Sebab dengan menjadi pelayan dan hamba bagi orang lain, maka seseorang dapat menemukan kebesaran yang sejati dan membawa kemuliaan bagi Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kebesaran sejati di dalam kerajaan Allah bukanlah tentang jabatan, kuasa atau kekayaan, melainkan tentang kerendahan hati dan pelayanan tulus kepada orang lain. Karena itu, mampukanlah kami untuk menghidupi pengajaran firman-Mu dan meneladani Kristus dengan bersedia melayani orang lain dengan kerendahan hati dan tulus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.